Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya bernama Muhammad Rasyidullah akan melakukan wawancara kepada beberapa orang terkait dengan mata kuliah Pancasila. Kita cari-cari dulu ya seseorang untuk kita wawancari mengenai Pancasila ini. Ayo ikut kita. Assalamualaikum Mas. Halo, sehat ini Mas? Boleh. Kita minta tolong ya Mas. Oh. Jadi saya Rashid dengan Mas siapa ya? Saya Ismi. Ismi ya? Ya. Jadi di sini kami akan melakukan wawancara Mas mengenai mata kuliah Pancasila. Mas. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal ya Mas. Pertama itu Mas, apakah Mas hafal Pancasila? Oh, alhamdulillah saya hafal. Hafal ya? Coba Mas sebutkan. Ya, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Merayakan Palestina, kebersamaan, keadilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus Mas, kan Pancasila itu adalah lambang. Mas mengetahui nggak makna-maknanya? Kalau masalah itu Mas, mungkin saya kurang tahu. Oh, kurang tahu ya. Menurut Mas, Pancasila ini kenapa dijadikan sebagai dasar negara Indonesia? Kalau menurut saya pribadi ya, Pancasila ini memang dari dulu udah dirancang gitu untuk sesuai dengan keadaan masyarakat di Indonesia yang dirancang oleh Soekarno pada zaman dahulu. Jadi sebelum Pancasila dibentuk itu mereka sudah melihat bagaimana keadaan masyarakat di Indonesia, kemudian disimpulkan dari semua keadaan masyarakat Indonesia itu yang disimpulkan menjadi Pancasila yang sekarang ini. Di Pancasila itu ditentukan keadaan masyarakat ya. Terus Mas, apakah pandangan Mas tentang Pancasila itu masih relevan nggak di zaman sekarang? Kalau dari saya ya masih relevan ya. Sebenarnya masyarakat Indonesia masih berpegang teguh pada Pancasila dari zaman Soekarno itu udah dari zaman dulu sampai sekarang masih berpegang teguh pada Pancasila. Jadi masih. Terus Mas, apakah ada contoh sederhana yang Mas lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan dari Pancasila Mas? Oke. Saya ya gitu yang sila pertama Subhanahu wa Ta'ala sholat. Oh, Jangan lupa sholat. Bagus Mas. Ya. Masya Allah. Ada tantangan terbesar Mas dalam mengamalkan Pancasila? Oh iya, kalau dalam mengamalkan Pancasila ya tantangan terbesar pada saat ini ya teknologi sekarang di zaman modern yang dimana kita terpengaruh oleh teknologi dari semua tradisi orang-orang luar kita terapkan, sedangkan Pancasila kita sendiri tidak diterapkan secara langsung di negara kita. Mungkin itu tantangan terbesar di Indonesia sekarang. Jadi kita harus lebih ini lagi yang terbuka ya. Oke Mas, mungkin hanya itu saja yang bisa ditanyakan sama Mas. Terima kasih banyak ya Mas. Ya. Oke, terima kasih banyak. Itu tadi kita telah melakukan wawancara. Cukup sekian. Sampai di sini. Jadi di sini kita harus memerlukan, tadi kan udah satu, diperlukan dalam Pancasila itu 3 narasumber. Nah jadi di sini kita perlukan 2 lagi. Nah, ayo kita cari narasumber yang kedua. Ayo ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz, sehat. Alhamdulillah. Dengan nama siapa Pak? Mas Hasan. Oh Mas Hasan. Oh ya saya Rashid. Jadi siapa? Rashid Mas. Ya. Duduk ambil. Iya. Baik sekali bapaknya. Bapak tuh Mas. Mas aja. Mas ada ya. Kan masih muda. Oh masih muda ya. Masya Allah. Orang Sunda ya? Iya. Kamu apa sih? Oh firasat aja. Firasat aja. Ya. Boleh. Jadi ini Gimana? Mas bisa minta tolong nggak? Minta tolong apa ya? Jadi kita kan saya ini mahasiswa Mas. Iya. Jadi ada buat tugas UAS mata kuliah Pancasila. Jadi kita sudah disuruh wawancara. Siapa disuruhnya? Pak Rijal. Oh, Pak Rijal. Pak Rijal. Dia dosen di sini juga. Iya, dosen di UIN. Oh, Masya Allah. Kebetulan masih dosen ya? Saya masih mahasiswa. Oh, iya, siap. Siap. Bisa Mas? Bisa boleh. Jadi ada beberapa pertanyaan aja Mas. Iya, boleh. Apakah Mas Hasan hafal Pancasila? Apa ya? Hafal, Masya Allah. Kan saya orang Indonesia, Pak. Oh. Masa sih orang Indonesia gak tahu Pancasila? Cinta. Iya, cinta. Love you, NKRI. Oh, Masya Allah.
Bisa disebutkan mas? Boleh. Oh, Satu, yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. ya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, kesatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam kemusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masya Allah. Nah terus kan mas, dalam Pancasila itu ada namanya lambang-lambang. Iya. Ada makna-maknanya. Tahu nggak makna-maknanya dari Pancasila? Makna-makna dari Pancasila itu ada 5 lambang ya mas. Iya. Yang pertama ada bintang. Oh tahu ya? Iya. Oh coba bisa dijelasin mas. Bintang itu melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Terus ada rantai emas juga, Iya. itu sila kedua yaitu keadilan. Berarti keberhasilan yang adil dan beradab. Kita tahu. Iya. Pulang dari mana ya? Pulang dari pertanyaan kedua. Mas, sudah tahu mas? Ya ini Oh iya. ini lagi Searching. searching sedang ada bencana dari Sumatera. Oh. Lanjut aja. Yuk, mulai. Yuk, 1, 2, 3. Ayo, mulai. Baik, ini nggak perlu pakai anda lah. Insya Allah banget. Ini loh. Di sini. Yuk, lanjut. Lanjut ya. Apakah mas tahu makna-makna dalam lambang Pancasila? Lambang-lambang Pancasila sih ada beberapa. Yang pertama itu ada bintang, mas. Bintang itu melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi masih banyak yang lain yang belum saya pahami. Ya, saya ketahui dulu. Itu dulu ya mas. Iya. Mas. Cukup itu dulu saja. Tapi pertanyaan belum sampai di situ mas. Oh. Masih ada lagi. Apalagi? Boleh. Setelah itu mas, apa sih mas? Kenapa Pancasila itu dijadikan landasan Indonesia? Karena Pancasila sangat cocok gitu untuk negara Indonesia. Karena Pancasila dibangun dari wawasan Nusantara. Oh masya Allah. Seperti budaya. Ya seperti bintang gitu. Dikumpulkan jadi satu ya mas. Nah, mantap. Iya. Nah terus setelah itu mas, bagaimana pandangan mas tentang apakah Pancasila ini masih relevan nggak di zaman sekarang? Pancasila masih relevan nggak ya di zaman sekarang? Masih bagus. Kemungkinan masih bagus mas. Ya? Iya, soalnya dalam nilai-nilai Pancasila tersebut masih dapat Relevannya? Iya. Iya. Nah, gitu lah. Jadi relevan sekali ya. Iya, relevan sekali. Terus mas, adakah satu contoh mas yang mas lakukan dalam kehidupan sehari-hari menjadi pendidikan di Pancasila? Oh, saya selama di UIN sekarang itu. Oh mas masih jauh juga? Iya, Oh UIN Sunan Kalijaga. Iya di iya. Jakarta ini. Iya iya. Saya kan di UIN apa menghormati agama lain. Iya, iya, iya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kan di Jogja itu banyak orang-orang umat Islam aja mas. Oh iya. Ada orang Kristen, orang Buddha. Dan saya menghormati ibadah mereka, agama mereka. Sudah bisa itu. Iya, masuk salah satu. Nah kita masuk ke pertanyaan terakhir mas. Oh, pertanyaan. Menurut mas, Hmm. tantangan terbesar dalam mengamalkan Pancasila di zaman sekarang ini? Apa itu, mas? Tantangannya itu banyak hoax di media sosial. Oh, iya iya. Banyak hoax di media sosial sehingga ya susah untuk melakukan nilai-nilai Pancasila. Sehingga ada tantangan terbesar itu ya. Iya. Bagaimana cara menghilangkan hoax tersebut mas? Jadi kita harus berhati-hati dalam menerima informasi. Kita harus meneliti informasi tersebut, mas. Agar Pancasila itu dapat diamankan. Iya, betul. Oke mas, Oke. mungkin hanya itu saja. Jadi itu ya dengar dari mas siapa tadi? Mas Hasan. Mas Hasan itu pengetahuan beliau tentang Pancasila jadi sangat bermanfaat sekali. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Makasih ya mas ya. Ya, makasih. Mohon maaf ya udah nanya-nanya ini. Nggak apa-apa, santai aja. Tutup hari mas. Nggak apa ya. Makasih. Oke baik, jadi di sini kita akan mencari narasumber kita yang ketiga dalam tugas Pancasila. Kita akan wawancara. Ayo ikut saya. Ya. Follow me. Assalamualaikum mas. Masya Allah, mas. Bisa kenalan mas?
Mas, Kenal. Mas. Oke, dengan Mas siapa ya? Rifki ya. Bisa saya duduk Mas? Saya dengan Rashid Mas. Jadi Mas, di sini saya mau minta tolong sama Mas. Wawancara Pancasila, bisa nggak Mas? Boleh ya. Tunggu, saya cari dulu ya Mas ya. Untuk pertanyaannya. Ada 5 pertanyaan aja sih Mas. Oke. Oke Mas, untuk pertanyaan yang pertama ya, apakah Mas hafal Pancasila? Coba bisa ini lafalkan. Pancasila yang pertama berdoa yang Maha Esa, yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga itu persatuan Indonesia, yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan persoalan dan perbedaan, dan yang kelima itu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus Mas, itu kan ada lambang-lambangnya. Mas tahu nggak mengenai makna-makna terhadap lambang-lambang itu? Kalau makna tersebut itu kalau itu tadi Kurang begitu tahu ya. Terus Mas, Mas tahu nggak alasan kenapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? dijadikannya jadi dasar negara itu ya karena kan orang Indonesia kan masih lihat di negara Indonesia itu bagaimana orang Indonesia wajib kayak memiliki kepercayaan seperti kalau yang kedua itu kemanusiaan yang beradab, jadi kita itu harus pakai Indonesia itu diharapkan kepada yang memiliki sifat kemanusiaan, memiliki sifat semangat persatuan dan ya lain-lain. Dan lain-lain itu menjadi maksud ya, jadi alasan. Terus yang ketiga Mas, bagaimana pandangan Mas tentang apakah Pancasila ini masih relevan di kehidupan sekarang? Saya kira masih ya. Masih ya? Alasannya kenapa itu Mas? Ya, karena kan kebanyakan Indonesia ini masih komunikasi tadi kayak menjalankan dan sesuai dengan kepercayaannya, masih melakukan ya dan yang ada masalah masih masyarakat. Terus setelah itu Mas, adakah contoh sederhana yang Mas lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai Pancasila? Ya, saya sendiri ya mungkin yang melakukan itu kan kayak musyawarah ketika ada sesuatu hal atau yang mungkin belajar. Nah, yang terakhir nih Mas, menurut Mas apa tantangan terbesar dalam mengamalkan Pancasila di masa sekarang? Pancasila itu saya kira ya kayak kata-kata kita pas atau opini yang begini kalau Indonesia itu tetap Oke Mas, itu aja pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada Mas. Kurang lebihnya mohon maaf ya Mas ya. Ya. Makasih sudah membantu Mas dalam Siap. kerja tugas saya. Oke Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.